Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar metodologi penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode itu cara yang tepat melakukan sesuatu. Kalau dari kata logi, dari kata logos, ilmu atau pengetahuan. Jadi apa itu penelitian? Yaitu jawaban berbeda karena faktor yang melatar belakangi seseorang peneliti. Penelitian bahasa kata Inggris, research. Research itu sendiri kalau diartikan, artinya kembali, to search, yaitu berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Penelitian sebagai suatu proses. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Jadi, hasil penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi, proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Nah, ini merupakan bagian mengenai metode penelitian. Ada cara ilmiah, dari cara ilmiah tersebut kita akan mendapatkan data-data yang kita inginkan, kemudian di sini kita harus mengetahui apa tujuan kita terhadap data tersebut, sehingga nanti dapat digunakan data tersebut untuk kepentingan publik. Dari cara ilmiah tersebut ada kegiatan ilmiah. Nah, dalam kegiatan penelitian di situ harus memuat ciri-ciri keilmuan, kita harus berpikir secara ilmiah, menjunjung tinggi etika ilmiah juga. Nah, di sini memiliki sifatnya adalah rasional, sistematis, empiris. Maksud dari rasional di sini dapat dipikir secara rasional tentang pengerjaannya, bagaimana sistematis harus teratur, empiris jadi data yang kita gunakan pada data empiris. Nah, di sini penelitian pun harus bersifat logis. Data penelitian itu ada data empiris. Data empiris merupakan data yang dinyatakan valid. Nah, nanti dari penilaian kevalidan data tersebut kita bisa menilai dari derajat ketepatan dari datanya. Derajat ketepatan itu meliputi reliabilitas dan objektivitas. Maksudnya dari reliabilitas ini, datanya bersifat reliable, data yang nyata, kemudian objektif, jadi karena datanya harus benar-benar objektif. Jadi ketika penelitian, kita harus menghindari sifat subjektif, harus benar-benar objektif pada objek yang kita teliti. Apa saja tujuan penelitian? Tujuan penelitian itu ada 3. Pertama, untuk penemuan data baru, kemudian pembuktian untuk membuktikan data yang diperoleh, untuk membuktikan keraguan yang ada, kemudian pengembangan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Nah, untuk bidang TLM, karena kalian bidangnya adalah masih dalam tahap diploma 3, biasanya diploma 3 itu nanti kalian lebih ke arah pengembangan ya. Di sini kalau penemuan itu kalian belum ke arah sana, pembuktian itu juga belum, pengembangan ini mungkin masih dalam ranah mahasiswa vokasi. Apa saja kegunaan penelitian? Penelitian berguna untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. Lalu apa hubungan antara penelitian dan rasa ingin tahu? Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Manusia selalu ingin tahu sebab dari rentetan akibat. Hasrat ingin tahu manusia inilah yang mendorong kegiatan penelitian, yang akhirnya mendorong perkembangan ilmu. Penelitian berisi 2 bagian pokok, yaitu pertanyaan yang diajukan yang memerlukan jawaban. Penelitian berakhir dengan terjawabnya pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Nah, dari hasrat ingin tahu ini muncullah pertanyaan. Nanti dari pertanyaan tersebut kita ingin mengetahui suatu kebenarannya. Kebenaran ini pencariannya bisa menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Nah, dalam penelitian kita harus menggunakan pendekatan secara ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Dalam pendekatan ilmiah dituntut
menuntut dilakukan dengan cara dan tata urutan tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang benar dan logis. Cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal dengan cara berpikir secara ilmiah. Berpikir ilmiah itu yaitu kita bersikap skeptik, analitik, dan kritik. Berpikir skeptik maksudnya bagaimana? Kita selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Berpikir analitik selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Berpikir kritik selalu mendasarkan pikiran atau pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Nah, bagaimana kriteria metode ilmiah? Yang pertama, kita harus berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang paling penting harus bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisa. Empat, menggunakan hipotesis, jadi ada dugaan sementara. Yang kelima, menggunakan ukuran objektivitas. Yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah. 1. Merumuskan serta mendefinisikan suatu masalah. Jadi sebelum penelitian kita harus mengetahui masalah apa yang ingin kita teliti. Kemudian dari masalah tersebut kita melakukan studi kepustakaan. Jadi kita harus studi literatur, penelitian apa saja kan yang telah ada, bagaimanakah kondisi pada lapangan, dan bagaimana kondisi sampel yang akan kita teliti. Yang ketiga, menentukan model untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, bagaimanakah cara mengumpulkan data. Yang kelima, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi dari data yang kita peroleh. Yang keenam, kita membuat generalisasi, kita bahas di sana, dan kita memberikan kesimpulan. Lalu membuat laporan ilmiah. Bagaimanakah asumsi dan batasan dalam metode ilmiah? Terdapatnya keteraturan dan urutan. Jadi suatu penelitian itu harus secara teratur dan urut. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung pada kejadian lain yang mendahulunya. Jadi makanya ketika kalian menuliskan suatu proposal penelitian, itu wajib kalian sudah melakukan studi literatur. Kalian harus mencari apakah penelitian ini sudah benar dengan orang lain, bagaimanakah hasil penelitian yang terdahulu. Nah, di situ kalian akan mengetahui adanya kontinuitas atau kesinambungan dalam proses penelitian. Dan pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Jadi setelah melakukan penelitian, kalian akan mendapatkan data. Di situ datanya harus kalian olah, kalian analisa, lalu kalian sajikan data tersebut dalam bentuk pembahasan. Pembahasan yang kalian peroleh nanti itu ditulis dengan bagus, di mana harus dapat dikomunikasikan menggunakan bahasa Indonesia dan benar, sehingga ketika orang lain membaca karya kalian akan mudah memahami apa maksud dari tulisan tersebut. Apa fungsi penelitian ilmiah? Yaitu 1. Menemukan suatu pengetahuan baru. 2. Menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, atau kita kenal istilah mengadakan verifikasi. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Yang keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Yang kelima, mengadakan ramalan atau prediksi dengan ditemukan hubungan sebab akibat dan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dahulunya. Apa peranan penelitian? Yaitu membantu memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Yang ketiga, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi fungsi penelitian itu adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Sekian tentang pengantar metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.